Oke, kembali lagi dengan Aziz Coding di sini. eh, kita akan lanjut tentang pembuatan aplikasi kasir pos ya. Kemarin kita sudah membuat sampai dengan menus. Kita sudah bisa membuat CRUD untuk menunya ya. Oke. Nah, sekarang adalah segmen untuk belajar untuk role menunya. Jadi bagaimana kita mengatur hak akses dari setiap role-nya untuk berelasi ke menunya. Jadi misalkan menu role-nya kan ada, role-nya kan ada admin, kasir, gudang, dan owner. Nah, kalau admin kan pengecualian ya, dia bisa semuanya. Tapi kalau yang kasir, gudang, owner itu kan, kalau kasir kan jadi cuma nginput transaksi sama laporan-laporan lah sebagian. Lalu gudang itu hanya bisa input produk sama ngecek stok kayak gitu kan. Terus owner itu bisa mengecek laporan-laporan transaksi hari ini. Nah itu diatur dengan di role menu ini gitu. Agar mudah kita langsung buat formnya aja. Pertama kita bikin routes-nya terlebih dahulu. Routes. Role menu. Nah ini menunya harusnya juga role menu. Apakah ini udah ada? Belum ya. Oke, kita akan buat PHP artisan Mac controller role menus controller. Oke, roles menu controller. Jangan lupa pastikan dia sudah bertambah di sini di use-nya. Oke. Nah, selanjutnya di sini udah terbuat mulai dari index, create, dan sampai dengan destroy. Pastikan itu dulu. Nah, terus kita cek di model role menunya. Di sini masih kosong ya. Nah, kita harus mengizinkan untuk di-input dari mulai role ID, menu, sama can view, sama can delete. Oke. Terus di sini kita buat protected variable role menu ID. Terus can view. Nah, ini can view, can create, can edit, dan can delete. Jadi penggunaan ini nanti misalkan si gudang dia mau melihat halaman transaksi atau membuka menu yang pos itu yang transaksi kasir, dia nggak bisa buka karena di can view-nya ditulis false ya kan, karena di role menu ini tipe datanya oke, dia tiny in. Tapi kalau di migration apa ya kemarin ya, nah ini kalau di migration sebenarnya boolean, tapi ternyata jadinya di sini tiny in. Sebenarnya isinya ya false, 0 dan 1. Oke. Sudah itu, terus kita buat halaman di sini yang folder role menu. Terus di sini kita tambahkan new file index.blade.php. Jadi menu-menu yang udah kita buat ini hanya untuk admin aja ya. Untuk yang lainnya nggak bisa ngakses ini. Ini hanya untuk admin. Create.blade.php. File edit.blade.php. Oke, sudah siap role menunya. Terus kita tinggal copy aja dari si menu ini. Oke ya, dari si menu ini ke index, paste. Oke. Nah, nanti akan kita rubah isiannya. Jadi yang kita tampilkan adalah nama role-nya, terus nama menunya. Oke. Jadi di sini
nama role, nama menu, terus di sini dia ada hak akses. Oke, hak akses ya. Nanti ketika di dalamnya nanti akan langsung ada can create, can update, can delete. Oke, jadi ada 4 ini. Oke, nah selanjutnya untuk halaman ini udah selesai. Kita harus mengarahkan dulu di indeksnya. Yang pertama, pasti kita butuh relasi role ID kan. Nah, di sini kita harus mengambil dulu role sama dengan role menu. Kok role menu? Ini ngambilnya yang role. Bukan. Role. Oke, terus selanjutnya menu. Jangan lupa kalau masih ada garis bawahnya, pastikan sudah di use. Kalau sudah di use, nanti garis bawahnya akan hilang. Oke. Nah, terus baru di sini adalah role menu. Nah, ini widthnya nggak usah, langsung begin it 10. Oke. Jadi di sini role menunya itu ke halaman role menu index dengan membawa role menus sama role dan menus. Oke, ini untuk apa ya nanti? Untuk ininya. Oh, bentar. Harusnya role menu ini untuk create ya. Oke, ini tak hapus saja. Nggak perlu. Sorry, saya baru keinget. Oke, nah role menu ini harusnya berelasi, bukan di sini, tapi harusnya berelasi. Jadi di role menu ini kita buat method public function role, lalu lagi untuk menu. Maksudnya bagaimana? Jadi dia itu punya data di role dengan belongs to. Jadi belongs to itu dia mengakses apa yang ada di dalam dirinya. Bingung kan? Jadi kan di sini ada role ID. Jadi dia belongs to itu ketika di tabelnya ada origin key-nya. Tapi kalau untuk yang has many kayak misalkan yang mana ya? Nah ini ada contohnya. Nah misalkan untuk has many ini manggil yang dia itu origin key-nya itu ada di tabel lain. Tapi kalau di tabelnya sendiri itu pakai belongs to. Nah, apa sih artinya itu belongs to dan has many? Coba ya terjemahan ya. Oke. Bahasa Inggris. Belongs to. Oh, gimana tuh tulisannya? Oh, bisa diterjemahkan. Oke. Belongs to adalah belongs to adalah frasa dalam bahasa Inggris yang berarti milik, termasuk dalam atau menjadi milik seseorang. Nah, oke, kita cari yang langsung di Laravel. Oke. Nah, dalam Laravel belongs to adalah tipe relasi Eloquent ORM. Jadi relasi database tapi udah dipakai Eloquent ORM yang mendefinisikan antar dua tabel, yang dimana satu model satu catatan lain melalui origin key. Ini menunjukkan bahwa model saat ini memiliki ketergantungan dengan model lain, seperti post yang belongs to dengan user. Satu post memiliki satu user. Jadi kalau kita cek di sini, satu role menu
itu memiliki satu role menu. Oke, kayak gitu. Itu pengertiannya. Oke ya, paham ya? Yang gampang diingat adalah kalau pakai belongs to, itu origin key-nya itu ada di tabel tersebut. Tapi kalau misalkan role ID mau ngakses role menu, itu pakai has many. Oke ya, paham ya? Oke, kita lanjut di role menunya. Oke, ini belongs to semua karena di sini origin key ID-nya yang di dalam tabel role menu. Oke, nah terus bagaimana memanggilnya? Oke, nah di sini jadi kan tidak menus lagi ya, tapi apa tadi ya yang dikirim? Yang dikirim adalah role menus. Oke, role menus. Terus di sini kita juga ganti menjadi role menu. Oke. Terus ini kita copy aja, paste di dalam yang menu-menu ini. Ini salah sih. Oke, kita sesuaikan dulu aja. Nah, oke. Terus ini can view Oke, jadi di hak aksesnya itu misalkan role menunya ada isinya, itu dia akan lihat, tapi ketika tidak maka dia akan kosong. Nah, ya, gitu ya. Oke, seperti itu. Nah, untuk pemanggilannya, jadi kan tadi di tabel role menu ya. Tadi kan di tabel role menu. Nah, tabel role menu kan punya function yang bernama role di model. Nah, selanjutnya dia ngambil name. Name ini dari mana? Name ini didapatkan dari misalkan kita manggil role, jadi dia dapatnya ya dari sini, dari role. Oke. Soalnya kan ini role. Dia akan manggil class role, ya kan? Terus dia manggil name ini. Oke, selanjutnya yang ini ya. Ini diganti menjadi role menus. Oke. Sudah, itu aja yang diganti. Jadi kalau kita akses halaman ini, role menus, nah dia akan kosong. Soalnya kan belum ada yang ditambahkan. Oke. Yang penting di sini, oh ya ininya belum diganti ya. Kita ganti role menus. Oke. Terus di sini tulisan tambahnya diganti aja tambah role menu. Sama ininya diganti menjadi role menus. Oke, klik. Oke, dia masih kosong ya. Masih kosong karena di sini masih kosong, belum ada action. Oke. Nah, di sini ada role, dia ngambil data role ya semuanya, terus ngambil menu. Nah, kenapa kok tidak berelasi aja, Pak? Karena di sini
Yang dipanggil itu semua, bukan dari atas dasar role menu. Jadi berdiri sendiri dia. Makanya kita perlu memanggilnya secara sendirian. Oke, kalau sudah, kita kembali ke create. Create-nya juga ngambil dari menu aja, sama. Cuma ada bedanya di bagian ini diganti role menus store, lalu di sininya kita hapus semua aja ya, jadi cuma sisa CSRF sampai button. Lalu kita buat apa? Kita buat nama role-nya. Oke ya, jadi di sini kita buat role ID, nama role yang dia langsung manggil dari role tadi, lalu yang disimpan adalah nama yang disimpan adalah ID role-nya, tapi yang ditampilkan adalah nama role-nya. Terus juga begitu pula dengan menu, panggil menusnya, terus di sini tinggal hak aksesnya kita pakai form check aja. Ini enggak kelihatan ya. Oke, kelihatan ya. Oke. Oke, sudah, kita cek apakah tampilannya sesuai dengan perkiraan kita. Oke. Jadi ini role-nya ada 4 ya, seperti yang di database. Admin, kasir, gudang, owner. Lalu dia bisa lihat, tambah, hapus. Oke. Ini penataannya isi bebas, nggak perlu sama juga, nggak apa-apa. Terus menunya dashboard. Nah, ini nanti kita tambah dulu menunya yang banyak. Oke. Terus kita simpan dulu misalkan ya. Misalkan yang kasir bisa mengakses dashboard, bisa lihat, tambah, edit, lihat aja, terus simpan. Oke. Kok dia kosong? Oh iya, kenapa kosong? Karena di store masih belum ada actionnya. Oke, validate. Jadi di sini role-nya dipastikan dulu dia ada di roles, lalu menu, begitu pula dengan ini. Oke, terus dibuat. Kalau berhasil, dia akan muncul pesan role menu created successful. Kita refresh. Nah, ini ada oke. Ada error karena di indeksnya tadi belum full yang kita rubah di sini. Nah, ini kita tambahkan role menu. Ini pula ditambahkan role menu. Oke, refresh. Oke, dia udah ada di sini. Misalkan kita mau edit, masih kosong. Oke, kita tambah dari create saja, kita copy, terus kita paste di edit. Terus di sini tinggal ditambahkan role menu ID. Terus metodenya tambahkan put. Kalau sudah, terus di value-nya tambahkan ini ya, role ID selected. Misalkan ada yang sama, maka dia akan select itu. Oke, terus bawahnya juga sama. Oke, role menu ID selected. Terus yang ini juga.
value. Kayaknya kalau ini checked gak sih? Bentar. Nah ini. Oke. Kalau misalkan dia bisa sudah ada nilainya, dia akan langsung tercek. Oke. Udah. Sudah put ya. Oke. Terus yang ini diganti menjadi update. Refresh. Oh iya. Jangan lupa di controller pastikan dia sudah mengarah ke halamannya. Oke. Roll menu find all, tinggal refresh. Oke. Udah checked ya. Misalkan kita update, sebelumnya kita ganti dulu di update-nya. Nah, sama ya seperti di create, cuma bedanya di sini di find dulu baru di update. Oke. Terus misalkan bisa tambah update. Oh, bentar, ini rollnya belum muncul ya. Oke, kita cek di editnya. Roll ID sama dengan, oh ini tabrakan. Oke, ini tabrakan dengan ini diganti rollsnya. Oke. Oke, jadi kenapa tadi nggak bisa, karena roll itu bertabrakan dengan yang ada di sini kayaknya tadi ya. Coba coba kita refresh. Oh enggak, bukan itu masalahnya. Roll menu. Oke, kita cek di editnya dulu. Roll menu find. Oke, kita cek di roll menusnya. Roll ID-nya udah ada 2. Kita kembalikan lagi aja. Roll ID. Oke, kita cek di inspect element. Control U. Nah, kita harus pintar-pintar ngecek di sini karena tampilnya nanti dia kayak gini. Nah, ini sebenarnya udah selected. Cuma di sini ada sedikit masalah. Dia ada petiknya 2 kali, ya kan? Nah, kayak gitu itu harus dicek dengan inspect element. Nah, dia ada petiknya. Nah, ini harusnya nggak ada. Oke, kita refresh. Oke, nah ini harusnya udah berhasil. Oke, ini udah kasir ya. Udah, terus update. Oke, put method is not supported for routes menus. Oke. Oh, ininya masih store. Oke, ini harusnya ke update. Oke, tinggal dikembali, refresh dulu, tambah update. Oke, sudah terupdate ya. Di sini jadi ada lihat tambah, misalkan kita tambah lagi, edit, hapus, update. Oh, benar. Unknown column can edit invalid list. Oh iya. Oh, update. Oke. Oke, ini jadi yang edit diganti menjadi update.
copy, paste, terus yang di create tadi, ini kok tadi bisa ya, kok tadi kan belum ya. Oke, ini dirubah jadinya yang di create juga ya, tidak hanya diedit. Oke, kita coba lagi. Ini kalau nyoba kayak gini kan yang dirubah HTML nya ya, jadi harus kembali dulu terus di refresh update. Oke, nah ini ya, dia apa namanya, editnya belum bertambah, kayaknya ada yang error. Kita refresh database nya, ya betul, kan update nya masih 0. Oke, kita coba edit lagi, update. Oke, kenapa? Karena di controller yang di sini itu adalah edit, ini harus diganti ya. Jadi penamaan validate-nya ini akan menjadi acuan untuk dia disimpan di database-nya. Kalau misalkan dia penamaannya salah, ya dia nggak akan masuk ke database. Oke, refresh lagi, edit, update. Oke, masih salah. Bentar, can update. Oke, kita cek dulu di, kalau kayak gini kita harus ngecek apa yang dikirim. Edit, update. Nah, ini udah can update ya. Oke, udah can update. Oh, bentar. Sudah betul harusnya udah betul. Kita matikan daidamnya, terus kita refresh lagi, masih belum berhasil. Edit, bentar, ini bisa jadi karena can update value. Nah, ini can update. Oke. Sorry, ini sebenarnya kayaknya udah terupdate. Coba di refresh ya. Kok belum ya? Bentar. Apa di model ya? Role menu. Nah, ini di modelnya. Oke. Terus di indeksnya itu juga belum dirubah. Ini kan edit. Ini harusnya update. Oke. Bahasa Indonesia ya. Oke. Terus refresh, edit lagi, terus checklist, update. Nah, kan sudah ya. Jadi seperti itu untuk apa namanya, troubleshooting. Misalkan ada kesalahan di controller, nggak bisa, terus nggak bisa lagi cek di modelnya apakah udah sesuai atau belum. Kalau mentok, jadi mungkin di control U nya dicek datanya udah sesuai atau belum, kayak gitu ya untuk troubleshooting ya. Jadi jangan panik ketika tidak bisa langsung berhasil. Nah, ini adalah proses, jadi nggak semuanya itu langsung berhasil. Oke, terus misalkan hapusnya udah bisa atau belum. Oke, ini belum ada actionnya di controller. Oke, terus tinggal di refresh saja, continue. Oke, gitu ya. Di apa namanya, destroy-nya seperti ini. Ini bisa dilihat di GitHub. Oke, gitu aja untuk hari ini. Untuk episode kali ini akan saya commit ke GitHub-nya. Oke.